Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah masih punya waktu, kesempatan untuk hadir bersama-sama di Masjid Cordoba ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan fardu sholat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa meniru, meneladani perbuatan beliau, yaitu seorang hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Semoga kita umatnya ini yang senantiasa menjadikan beliau sebagai figur teladan mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di antara begitu banyak nabi dan 25 rasul yang diutuskan Allah. Satu-satunya beliaulah yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat. Semoga syafaat beliau itu nanti kita dapatkan di yaumil akhir. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib membawakan judul khutbah dengan menggunakan nikmat Allah dengan maksimal. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dari segi rezeki, Allah memberikan makanan yang bisa kita makan, minuman yang kita minum. Dari segi kesehatan, tubuh kita sehat dan bugar. Dari kesempatan kita melalui kehidupan kita, dari tahap kita mulai dikandung oleh ibu kita hingga kita bisa tumbuh berkembang seperti sekarang ini. Belum lagi nikmat-nikmat kebahagiaan yang Allah berikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memaksimalkan nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita. Tahun 2024 usia kita bertambah dari segi jumlah. Tetapi yang harus kita ingat adalah dengan bertambahnya usia, maka jatah hidup kita berkurang. Bila kita diberi Allah jatah hidup 60 tahun, sekarang usia kita 40 tahun, artinya tinggal 20 tahun. Bila usia kita 70 tahun diberi Allah, lalu sekarang usia kita 65 tahun, artinya kita sisa punya 5 tahun. Walaupun kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita, kapan malaikat pencabut nyawa akan mengambil nyawa kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bahwa dengan bertambahnya usia bumi ini, maka semakin tua sesungguhnya bumi ini, semakin bertambah usia kita, dan semakin sedikit kesempatan kita untuk hidup di dunia. Begitu Allah memberikan kesempatan itu, apakah semua orang yang menggunakan kesempatan itu? Tidak. Banyak orang yang diberi oleh Allah kenikmatan hidup, tapi dia menyia-nyiakan kenikmatan itu. Ada orang yang merusak dirinya dengan narkoba. Ada orang yang merusak dirinya dengan minuman keras. Ada orang yang merusak dirinya dengan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, seperti mencuri, mencopet, membegal, dan segala macam. Akhirnya ia ganjar bukan hanya oleh hukum Allah, tetapi hukum manusia, hukum yang formal berlaku di setiap bangsa dan negara, yaitu hukum penjara. Dan tak heran kadang kita mendengar berita orang membegal, orang perampok, lalu ketahuan dan dihukum oleh masyarakat, dan itu lebih kejam. Main hakim sendiri.
bahkan bisa berujung kematian. Sebagian orang menyia-nyiakan kesempatan itu. Andaikan dia sadar, dia berusaha bekerja, tentu dia tidak akan melakukan pekerjaan yang merugikan dirinya tersebut. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Furqan ayat 62, di mana Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura." Kata Allah, dan dia pula, maksudnya dia Allah, yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. 2 poin dari ayat ini yang bisa kita ambil adalah bahwa waktu tetap berputar. Usia kita bertambah jumlahnya. Jatah hidup kita berkurang dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai nanti akhirnya kita menutup usia. Sudahkah kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya? Menggunakan anugerah yang telah Allah berikan dari usia itu adalah cara bagaimana kita mengefektifkan setiap rezeki, setiap nikmat, setiap peluang yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang merusak dirinya dengan perbuatan-perbuatan tercela yang akhirnya merugikannya. Orang yang mabuk-mabukkan, apa positifnya? Tidak ada. Pikirannya rusak, kesehatannya rusak. Dia kecanduan dan tergantung dengan minuman keras. Dan terkadang dia melakukan sesuatu di luar kontrol, di luar kendali. Kenapa? Karena ia berada dalam kendali minuman keras. Kita lihat selebriti, orang kaya, orang yang punya uang banyak, merusak dirinya dengan narkotika dan narkoba. Karirnya habis, keluarganya hancur, masa depannya hilang. Karena ia telah merusak kesempatan di mana ia diberi oleh Allah uang yang banyak, nama yang tenar, pekerjaan yang baik. Tapi kadang-kadang manusia merugikan dirinya dengan mengabaikan kesempatan itu. Lalu di ujung ayat tersebut, orang yang ingin bersyukur. Kalau kita ingin bersyukur, maka setiap anugerah yang telah Allah berikan itu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tubuh kita sehat, kita syukuri. Dan kita jaga kesehatan itu dengan pola makan yang baik, pola istirahat yang baik, pola pikir yang baik. Jangan selalu berada dalam tekanan atau stres atau depresi. Sehingga syukur itu membuat kita bukan hanya mujur, tetapi syukur itu bentuk dari penghargaan yang telah Allah berikan kepada kita itu, kita apresiasi dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu dengan cara yang baik. Karena itulah dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW ternyata sudah mengingatkan kita umatnya ini. Hadis yang singkat namun syarat dengan makna. Apa kata beliau? Ni'matani maghbunum fihima kathirum minan nas, as-sihha wal faragh. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Apa kata Kanjeng Nabi? Ada 2 nikmat yang kebanyakan dari manusia mengabaikan dengan nikmat itu dan mereka rugi. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, nikmat sehat. Dan yang kedua adalah kesempatan. Singkat hadis ini. Ada 2 nikmat yang sering kita abaikan sebagai manusia, yaitu nikmat sehat. Betapa orang ketika dia sudah sakit, merusak dirinya dengan pekerjaan yang berat, tidak terkontrol. Ya, kalau kita mengabaikan,
sapi, kerbau, makannya banyak. Bahkan sehari dari pagi sampai sore dia makan. Tapi saatnya tidur, malam, dia tetap saja tidur. Coba kita andaikan manusia. Kadang kita diberi kesempatan untuk bekerja dari pagi hingga sore. Tetapi kita kadang-kadang hanya untuk sesuap nasi. Hanya untuk sepiring nasi. Kadang kita merusak diri kita dengan pekerjaan kita tanpa kita kadang-kadang memikirkan kesehatan kita, mengabaikan kapan kita istirahat, mengabaikan kapan kita refreshing, mengabaikan waktu kita untuk ibadah. Maka sehat itu perlu kita jaga. Ketika Allah menganugerahkan kita sehat, kita bisa ke masjid, berangkatlah ke masjid. Kita bisa sholat berjamaah, dapat 27 keutamaan. Bila kita bisa ada pengajian lalu hadir kita, datanglah kita ke pengajian itu. Karena suatu saat bisa saja kita tidak kuat lagi untuk berjalan. Kita tidak kuat lagi untuk berdiri. Dan yang bisa kita lakukan adalah bersedih hati. Penyakit stroke. Dulu kita mengingatnya sebagai penyakit yang melanda orang tua. Sekarang mahasiswa saja, remaja bisa kena stroke. Dan tidak menggerakkan badannya, sudah tidak bisa lagi. Dia ingin melakukan aktivitas, tapi sudah terlambat. Karena dia sudah merusak dirinya dengan pola hidup yang tidak baik. Dengan makanan yang tidak baik. Dengan sesuatu yang tidak boleh ia konsumsi. Sehat. Maka selagi kita memiliki kesehatan, gunakan nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Dan jaga kesehatan itu. Kita untukkan untuk bekerja, kita untukkan untuk ibadah, kita untukkan kemaslahatan dan kebaikan diri kita. Lalu yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, yaitu nikmat waktu luang atau kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan, tapi dia sia-siakan kesempatannya. Dulu ada orang bicara, saya dulu sebenarnya sudah ingin menunaikan ibadah haji. Saya punya uang, waktu itu mendaftar tidak lama. Kata orang tersebut 2 tahun, 3 tahun bisa. Sekarang baru saya mendaftar, saya menunggu 30 tahun. Usia saya sudah kepala 5, artinya saya menunggu 30 tahun. Kalau ada kesempatan kita untuk beribadah, just do it. Lakukan saat itu juga, jangan ditunda. Saya punya peluang 2024 ini ibadah saya lebih baik. Lakukan sekarang. Jangan tunggu ketika kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Jangan tunggu ketika kita sudah tidak kuat lagi. Dan jangan tunggu ketika kita berakhir di dunia ini. Setiap orang punya kesempatan. Maka setiap orang sangat bergantung menggunakan kesempatan itu. Semua orang sarjana, semua orang bekerja, tapi tidak semua yang bekerja itu sama nasibnya, karena sangat bergantung bagaimana ia menggunakan kesempatannya dalam bekerja atau dalam menuntut ilmu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang dapat Khatib sampaikan. Semoga di tahun 2024 ini kehidupan kita lebih baik. Rezeki, nikmat, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah kita berada dalam keadaan husnul khatimah.